Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Hadirin sidang jamaah subuh yang insyaallah dimuliakan Allah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah, Tuhan yang menggenggam jiwa manusia pada saat mati dan tidurnya, melepaskan sebagian sampai batas waktu yang kita tidak tahu kapan berakhir, tetapi kita yakini bahwa perjalanan hidup di dunia ini kulinyo lepak-lepak ngemi, dan masih ada perjalanan berikutnya, yaitu alam barzah, alam keputusan Allah untuk menetapkan surga, menetapkan neraka, dan keselamatan di sana sangat ditentukan apa yang dilaksanakan di permukaan bumi ini. Selawat dan taslim kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang kami menjadi contoh, suri teladan di dalam melakoni perjalanan hidup kita, baik sebagai hamba Abdullah maupun di dalam melaksanakan fungsi kekhalifaan. Ini ja'ilum fil ardi khalifah. Saya ulang bahwa dua mitu akatan wa Allah taala nafan cajir fatawe. Yang pertama sebagai atah masompa lauri alena, kemudian yang kedua sebagai khalifah, mewakilkan manusia untuk bagaimana mengelola alam ini demi kedamaian, demi kesejahteraan, bukan mengelola alam dengan merusak, tetapi bagaimana memakmurkan bumi. Itulah dua akatan wa Allah taala nafan cajir fatawe. Nah, di dalam melaksanakan dua akatan wa Allah taala ya, setiap waktu engkemanang perputaran waktu engkemana waktu melebihi. Lalu nata siasoi engkau waktu melebihi, agar waktu melebihi narekonarafi waktu sempaja, sehingga ada yang berpandangan bahwa sebenarnya atau tunggal dinoe melakukan pekerjaan untuk menunggu waktu sholat. Ada yang berpandangan begitu. Misalnya jauh kaki galungnya, jauh kaki itu mah bajase, kemudian atau mah kompro ya, untuk menunggu waktu sholat. Apa artinya? Kuna rapi waktu salat, joko ni masem paja ya Allah. Bukan ya Allah masem paja. Pura pasir masem paja ni. Kenapa sih lah ilaksanakan jama-jamangnya? Kaya mana roh ibadah-ibadah untuk aleta mato, untuk aleta. Nigi-nigi berbuat baik, sebenarnya berbuat baik untuk dirinya. Ya. Nah, di dalam satu pekan, dalam seminggu engkau tahu waktu melebih, ya sudah melebih lah ada si Jumat. Kemudian hari Jumat ini masih tasrik ya, hari tasrik. Berangkat lebih nih roh, bina tasrik ya. Bahkan hari ini masih diharamkan puasa. Jadi ketalung saya cuma puasa tawede hari tasrik itu tidak boleh. Oke, ini ada keluarga di ini. Saya singgah di rumahnya, masih lagi main asana panasan udah puasa. Puasa ini mah bunga-bunga, maka ada mah puasa kan asa mereka. Mana kan mah puasa karena masih hasil tasrik. Saya demar kapan nama kata dampeng ada aku ya wisenge lebih baik batalkan nih Pak, ada aku ya diharamkan pada hari tasrik. Ya begitulah perlunya saling mengisi ya. Ya naro ya aku kakak tak cica si mapa aku tatonga. Kenapa selalu saya rekam begini supaya aku hurero kan bisa tamat YouTube. Niat saya bukan untuk mencari ketenaran bahwa terkenal kak nanti. Biasa bukar YouTube ku talima minga agak tau mintai, dia nama gaga, talima na agak tau mintai, dia nama parer orang-orang terkenal bahwa baru di ini mah tak masuk bunyi tau mintai, bukan ke situ niat saya, supaya ya falat tu yang kasih matu di mangkalingewi, ya, kuka balik na cocok nah, ya lay. Setiap pekan, jadi kemudian setiap bulan, kata melebih, kau lemah lebih. Lalana pertutarang ulang ngeron kato angka waktu-waktu malebih
puasa, ada yaumul bid, ya. Semuanya untuk melatih diri kita, melatih sebenarnya diri untuk mendekat kepadanya. Ya. Ini menurut guru saya Ki Haji Nasaruddin Umar, bahwa di dalam melaksanakan ibadah itu nanti bertingkat-tingkat. Engkau memang niatnya melaksanakan ibadah karena kewajiban. Nah, mariawamu itu nasang. Tetapi ketika nanti itu sudah merasakan bahwa itu kebutuhan, salat-salat sunat misalnya atau puasa-puasa sunat merasa kehilangan kalau dia nifigau, insya Allah menrek tingkat itu nasang. Nah, bagi kita karena ada namanya ahlul taat, ada ahlul ibadah, ada ahlullah. Kalau sudah ahlullah itu sudah tingkatan paling tinggi nasenge guru ta. Pak Huji itu maceri setiap kapas minggu aceri pengajian lo mak guru kesik, karena saya sadari diri bahwa masih sangat kurang dari pemahaman agama. Ya naruku kakak letu apa ke usah letu sih ruang kalinga tak dampeng ya. Nah, tadi bahwa perputaran waktu setiap waktu salat pun itu engkau melebihi dibanding dengan yang lain. Misalnya sempajat subuh deh, maka dia ayatnya bahwa sempajat subuh na saksikan malaikat. Apakah yang lain tidak disaksikan malaikat? Pasti disaksikan semua. Jadi maka dia kesir rahasia anu sempajat subuh. Makanya engkau tentukan anuna hadis bahwa salat sunatna bahwa subuh melebihi ya lino lalu lisa. Pak kami tu ya maka dia engkau tu rahasianya salat subuh. Bahkan guru tak setiap hari Jumat itu waceriku di Makassar, tapi kayaknya di Isigaga ya, karena terkadang saya merenungi ini keputusan akhir-akhir ini yang kita sudah dicoba sudah 1 tahun setengah, tetapi kelihatannya ya roda tay di napa aja mendre. Maka dekat todonggo kak je iya, maka angka je kapan ata aja puan Allah taala lainnya aja na niroba akal toli pake tepat sama toli aceri mana ya rehe. Tetapi kenapa tidak ada himbauan dalam tanda petik? Dek pernah mege himbauan bahwa pada serahkan puan Allah taala pamegai ibadahmu, pamele peningkatkan keimanan dan ketakwamu, maka dia Allah taala bahwa orang yang bertakwa, masyarakat yang bertakwa, nah saya akan turun memberikan solusi. Allah taala ayat je nah, luar biasa. Maka dekat ini harus dikoreksi semua keyakinan kita terhadap Quran, karena Quran itu kan ada dana Allah taala. Nah maka dia Allah taala, seandainya pendekatanmu peningkatan keimanan ketakwaan, musibah yang turun itu aku akan yang menarik dan aku memberikan solusi. Nah perlu tadi pelajari kau data ada pak tanah ya roh ini si tahu si tengah ceri nah turunkan malah sekarang mohon maaf ya biasa aku nak baca data pak nak tambah apa namanya ya, jadi kita menyerahkan diri, tingkatkan keimanan ketakwaan insyaallah. Maka itu ayat untuk surah Yunus itu, maka demi itu mengalata ketika aku turunkan musibah tidak akan hilang kalau bukan aku yang menarik. Nah kenapa bukan pendekatan ini dioptimalkan? Tapi syukur ini sebenarnya di Jakarta ini PBNU tidak berhenti nih istighosah setiap malam. Waktu pertamanya itu rencana hitung pening diminta masyarakat supaya diteruskan sampai sekarang diteruskan istighosah terus. Ini sebenarnya yang kita tunggu karena suara MUI, suara ulama kita itu kan kesian aja Pak masyarakat. Terkadang masyarakat itu bingung nih. Iya. Nah, ya rata dampeng kan. Jadi waktu sempat aja bawang kata lebih ini sungguh luar biasa. Ya. Bahkan toli ya guru taku Jumai ku al markas sebelum na pamula cara mantoli na ulang-ulang ya roh. Nigi tahu lokama sampaja subuh. Ya, kemudian demaga terlalu penting. Monro masikri, monro mangkali ngecarama, kemudian narafi waktu suruk. Suruk itu adalah waktu duha yang awal. Tetong mas sampaja duan rakan napal lesu lolongnya palang papada umrah sempurna. Hadis atau nafasu ya roh. Jadi aku cuma aku riase hurafi mas sampaja duha napal lesu. Sampaja lesu. Nah ini semua ya jadi utat tahu karena Allah itu sangat maha rahman maha kasih sayang terhadap hambanya. Naringi waktu pakai guna waktu. Tapi memang itu tantangannya. Kenapa tantangan? Di dalam diri kita ada fujuraha wa taqwaha. Engkau setan, ke malaikat. Jadi kita berjuang untuk bagaimana memenangkan malaikat. Bagaimana? Nah.
Kemudian dalam 1 bulan, ini bulan Zulhijjah, lebih atau ya Zulhijjah luar biasa. Mulai dari kemarin hari pertama sampai dengan 10, ditambah lagi 3 hari, malah bila kita merenung ya, di mana kita mengenang ada 2 peristiwa di bulan Zulhijjah ini adalah pengorbanan Nabiullah Ibrahim yang menjadi dasar untuk kurban ya, kurban. Itu sebenarnya dibalik itu adalah ujian ketakwaan. Maka deh ada bukan daging dan darahnya yang aku nilai, tetapi nilai ketakwaanmu yang aku nilai dari pengorbanan itu. Nah, itu kan ujung pengorbanan itu adalah tanda dari hakul yakinnya dari Nabiullah Ibrahim. Dan bisa dilatih diri kita itu untuk meningkatkan diri juga menuju pada hakul yakin. Bayangkan katulutulun bahwa dia yakin dengan katulutulunnya itu. Katulutulun bahwa negara anak-anak, tetapi dia yakin bahwa ini perintah Tuhan dan dia laksanakan. Dan disitulah ketika penyerahan diri kepada Allah datanglah pertolongan. Ya, datang pertolongan karena jajar biasa negara kan berarti bahaya juga untuk menjadi kita ini turunan dari Ibrahim, turunan dari ya. Nah, rupanya menyerahkan diri hakul yakin akhirnya diganti dengan, menurut riwayat diganti dengan ini. Itulah menjadi dasar. Sekali lagi, nah disitulah kali kita diuji. Yang diharapkan kan korban yang mampu. Nah, yang tahu diri kita mampu adalah aleta. Jangan sampai mampu nih, nah pura-pura kita tidak mampu. Apalagi yang kena jalanan, kemudian dulu cedi kan dibagi misalnya, bagi. Dan mari kita nerengi umur Allah Ta'ala kalau perlu diprogramkan ki. Misalnya kalau dalam 1 tahun itu kan hampirnya 2 juta kakak aku ke cedi ini. Kalau perlu tahu cedi masa sampai 1 tahun ya. Nah disitulah berakat nama-nama aku ya roh ki Fajoker ya. Jadi di mana ya cici misalnya ya. Nah itu menjadi bahan renungan. Kedua, ibadah haji. Nah, ini juga ibadah haji. Jadi saya katakan begini, bahwa ritual-ritual haji yang dipraktekkan oleh Rasulullah sebagai warisan dari Nabiullah Ibrahim itu perlu risem maknana. Di sini juga saya merun, di sini maha kasih sayangnya Allah. Ketika Allah menyampaikan bahwa haji mabrur itu tidak ada balasan kecuali surga. Nolema aku tanah kifek ini boleh ya devo boleh. Bayangkan hanya berapa persen umat Islam yang mendapat kesempatan untuk ke sana. Kita yang belum ke sana juga mempunyai peluang untuk itu, karena sebenarnya yang banyak di situ agak katana. Ritual itu agak katana. Ya roh katana odi fajokaku matuangi. Agak katana misalnya wukuf. Salah satu katanya kan merenung. Arafah itu artinya arafah. Merenungkan dosa-dosa kita, merenungkan apa yang kita sudah lakukan, kemudian kita lepaskan, minta doa kepada Allah. Kemudian setelah itu kita melontar. Lontar itu adalah simbol bahwa kita melontar dosa-dosa kita dan kita berniat untuk memperbaiki diri. Itu salah satu maknanya itu. Ada yang memaknai bahwa mulai kan jumrah yang kecil itu adalah dosa-dosa yang terkait dengan diri. Kemudian jumratul wusta itu ada yang memaknai bahwa dosa-dosa yang terkait dengan keluarga. Kan di situ kan terkadang itu juga yang menghalangi diri kita untuk bagaimana mendekat kepada diri. Kemudian yang besar itu adalah di lingkungan kantor, di lingkungan ini yang menghalangi kita untuk menegakkan kebenaran, keadilan. Itu semua dosa-dosa. Nah kalau itu maknanya bisa saja kita merenung di Batuangi. Wah ini dosa-dosa aku, saya lontarkan Bismillahirrahmanirrahim. Saya berniatnya Allah mulai hari ini saya akan misalnya kalau dewa teman sembahyang, insya Allah dena nalo bolong-bolong sampai jaku. Itu semua adalah lontaran jumlah. Kemudian wukuf mengelilingi, itu maknanya, salah satu maknanya bahwa seluruh aktivitas kita mulailah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian diproses dengan menghadirkan Allah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah. Itu diniatkan di dalam melaksanakan aktivitas di antara salat. Ya, kemudian kita serahkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kemudian terakhir adalah sa'i. Sa'i itu kan lari-lari kecil dari Safa Marwah. Itu ada yang memaknai itu bahwa itu adalah kehidupan ini tidak boleh malas juga. Kemudian ini masuk aja loh kaki majama. Ya terkadang lari-lari kecil, terkadang lari-lari ini, terkadang kerja keras, terkadang biasa-biasa saja untuk mencari pamasena Allah Ta'ala. Nah kalau makna-makna ini diterapkan dalam kehidupan, itulah nanti yang bisa mendapatkan minimal 4 sifat. Yang pertama ada ketaatannya bertambah, tambah taat. Kemudian yang kedua adalah kesabarannya bertambah, sabar, innallaha ma'as sabirin. Yang ketiga adalah keikhlasan. Ikhlas mungkin
bukan pergi sholat karena mau dilihat. Saya mohon maaf, ini saya berdiri begini bukan karena saya mau populer, tetapi ya kasih upalatu ya ruisenge, mudah-mudahan engkau barakah nama barakah ilarialaikum wabarakatuh Allah silas hukum atuanginnya. Ya, kemudian yang keempat ada kemauan mau berbagi, kemauan mau berkorban. Korban fisik, korban tenaga bisa, korban uang kalau ada, kemudian korban ya ruisenge upasuma pakai, mungkin mudah-mudahan ini dinilai sebagai suatu pengorbanan. Ya. Ya naro apa sih mencaji peringaran ya. Mungkin satu lagi bahwa bulan Zulhijjah itu kan sebenarnya bulan terakhir. Kalau bulan terakhir, bulan evaluasi diri, bisa digunakan evaluasi diri mulai dari Muharram sampai dengan Zulhijjah. Bagaimana ibadah saya, bagaimana muamalah saya, bagaimana pendekatan saya, bagaimana komunikasi saya dengan sesama manusia, bagaimana interaksi saya dengan alam. Apakah sudah muncul rasa kasih sayang terhadap makhluk Allah? Ini juga perlu maka ada guru tak Haji Nasaruddin Umar, hai pemerintah, jangan terlalu sombong menghadapi ini persoalan. Kata-kata saja di televisi coba kita lihat, mari kita lawan, mari kita perangi corona. Siapa yang kamu lawan? Maka ada guru tadi kan asang kalimat nasa yang santum. Ketika ini selalu ada itu, cara mendekati ini persoalan ini yang tidak kelihatan, maka dia macawan asa corona. Karena kalau sudah naik di tingkat tasawuf itu kan itu ciptaannya Allah. Sebenarnya ketika kita katakan mari kita lawan, siapa yang dilawan? Maka ada guru tersapa kok jadi kata-kata nasa kemudian santun untuk mendekati persoalan ini. Boleh jadi ini saja satu kata ini belum diangkat oleh Allah. Nah ya karena Farufa tahu dia berlagu ketika pertolongan Allah datang. Api panas menjadi dingin karena kehendaknya dan menyelamatkan Ibrahim. Saya kira ya harus apa wala sifat peletu, mudah-mudahan untuk manfaatnya tak dampak aku kesalah. Sekali lagi mari kita merenung, mari kita mendekatkan diri, insya Allah minimal di lingkungan Matuang ini akan selamat, akan dilindungi oleh Allah dengan cobaan, dengan malapetaka dari corona yang sampai sekarang belum berhenti, belum ditarik oleh Allah. Saya kira itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.